Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga tetap dalam naungan uh, rahmat dan juga berkahan dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ini kita akan sama-sama belajar ya, melanjutkan materi yang sudah kita mulai beberapa pekan yang lalu. Yang mana di hari ini kita akan sama-sama belajar dan mengetahui secara konseptual lah istilahnya, bagaimana sih sebetulnya mengetahui nilai batimetri gitu ya, atau mengetahui nilai kedalaman dari sebuah lautan, tapi tidak menggunakan metode pengukuran yang biasa kita lakukan, pengukuran akustik, tetapi menggunakan sarana satelit altimetri. Nah, tapi sebelum itu saya ingin menunjukkan dulu ada satu gambar yang harusnya lumayan familiar di pekan lalu ya. Ya, di pekan lalu mengenai pengetahuan akan geoid atau pengetahuan akan gaya berat dan juga minsi surface dari altimetri. Nah, ini adalah gambar yang saya jelaskan pekan lalu. Nah, silakan, mungkin ada yang bisa membantu saya untuk mengulangi atau untuk mereview apa sih yang bisa kalian dapatkan informasi dari gambar ini kira-kira, adik sekalian. Jadi ini sebenarnya adalah materi saya pekan lalu ya, bukan tahun lalu. Dan ada gambar ini. Nah, kira-kira ada yang bisa membantu saya untuk menjelaskan kembali atau menjelaskan pemahaman yang Anda punya mengenai gambar ini. Gambar ini berarti apa sih sebetulnya? Silakan. Adik sekalian. Ayo, tidak ada. Saya menjawab pertanyaan Mel Wendy ya. Kalau misal tidak bisa absen via Pocket, langsung bisa WA pribadi saya saja. Ayo silakan. Sudah pekan ke-12 ya, sudah mau pekan ke-15, kayaknya emang bensinnya sudah mau habis nih. Harus antri premium dulu ini kayaknya di pom bensin di bypass ini. Ayo, saya rasa tidak perlu dipilih ya, atau tidak perlu ditunjuk. Ini ada gambar. Gambar ini mewakili materi kita pekan lalu, yaitu MSS dan juga gaya berat atau gravity from altimetry. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah, ada yang kira-kira bisa menjelaskan apa sih yang bisa ditarik dari gambar ini? Karena sebenarnya ada hubungannya dengan materi kita di hari ini. Ingin saya buka atau ingin saya mulai dengan gambar ini terlebih dahulu? Silakan. Ayo, jangan sampai saya menggunakan kata-kata Pak Ulin ya. Kok diam 1000 bahasa. Ayo, ada di sekalian. Mungkin ada yang ingin membantu saya. Tidak ada. Kalau tidak ada berarti kita pakai caranya Pak Eka ya, kita tunjuk. Pak, saya coba bantu jawab, Pak. Ya, silakan. Terima kasih Arisin atas bantuannya. Monggo. Apa nih yang bisa... maaf kalau salah Pak ya sebelumnya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Tidak ada salah, tidak ada benar kok. Ya, Santai aja. itu merupakan gambar dari pengukuran satelit altimetri. Itu model geoid yang sudah mendapatkan, kalau nggak salah itu MSS itu loh, Pak. Nah, terus untuk yang warna merah itu sesuai dengan warnanya itu memiliki merah itu melambangkan daerah yang memiliki tinggian gitu Pak, tinggi gitu. Terus untuk yang warna hijau itu, hijau atau kuning tuh, itu menengah, dan biru itu daerah yang rendah gitu Pak. Seingat saya Pak, ya mohon maaf kalau salah Pak. Ya. Terima kasih Harisin atas jawaban yang luar biasa. Jadi kata Harisin, teman-teman, ini adalah hasil dari pengukuran altimetri gitu, yang melambangkan atau yang mewakili bentuk geoid. Nah, jawaban yang sangat tepat sekali ya. Terima kasih Harisin. Mungkin ada yang mau nambah nih, menambahkan namanya gitu, nama dari hasil yang
atau gambar yang saya tunjukkan ini namanya apa. Nah, lalu yang kedua pertanyaannya adalah apa yang menjadi daya tarik atau apa yang kira-kira Anda bisa lihat selain bahwa ini merupakan representasi dari geowidth atau merupakan representasi dari tinggi muka laut yang diukur dari altimetri. Ada sesuatu yang sebetulnya sangat menarik dan sangat berhubungan dengan apa yang ingin saya jelaskan di hari ini yang ternyata tergambar dari sini. Mungkin ada yang bisa istilahnya gimana ya? Ada yang bisa, oh ini loh ternyata ada sesuatu nih. Ada di gambar ini, kalau kata bahasa orang Inggris, hidden in the plain sight ya, alias terlihat tapi tidak terlihat. Silakan, mungkin ada yang bisa membantu saya untuk bisa menemukan dan menjelaskan kepada teman-teman yang lain nama dari hal yang saya tunjukkan ini di hari ini dan apa yang kira-kira menarik atau apa yang kira-kira terlihat dan ada hubungannya dengan kuliah kita di hari ini. Silakan, adik-adik sekalian. Jadi sudah diawali dengan baik oleh Harisin. Ini adalah data dari satelit altimetri yang mewakili geowidth. Betul sekali. Yang warna merah itu berarti nilainya lebih tinggi atau tinggi di atas elipsoid, sedangkan yang warna biru adalah nilainya rendah atau berada di bawah elipsoid. Betul sekali. Silakan. Mungkin ada yang ingin membantu saya lagi untuk bisa menjawab. Mangga. Hans, sepertinya mau menjawab, Hans? Indulasi gaya berat itu bukan, Pak? Namanya undulasi, siap. Terima kasih, Hans. Ada lagi yang mau disampaikan, Hans? Nggak ada. Oke. Terima kasih, Hans. Betul sekali ya, bahwa seperti yang disampaikan Hans, ini namanya adalah undulasi geowidth. Sangat-sangat tepat, gitu. Betul sekali. Ada yang ingin menambahkan nama yang lebih ke altimetri? Gitu. Ini namanya, ini apa sih sebenarnya? Ini data apa sih sebenarnya? Dan pertanyaan kedua saya tetap sama. Dari gambar ini, apa nih yang berhubungan dengan kuliah kita hari ini yang bisa Anda lihat gitu. Nah, ini bagaimana melihat sebuah informasi menjadi data menjadi informasi, informasi nanti menjadi sebuah knowledge ya, dan terakhir nanti sebagai sebuah wisdom. Kita lihat Anda sudah sampai mana. Silakan, ayo adik-adik sekalian. Gravity anomali itu bukan, Pak? Anomali. Ya, terima kasih Hans. Oke, kalau kata Harisin tadi namanya adalah mewakili geowidth gitu ya, ditambahkan dengan Hans namanya adalah undulasi, dan tadi Hans juga menyampaikan gravity anomali. Nah, ketiga hal ini sebetulnya adalah ketiga hal yang bisa disampaikan atau bisa diartikan memiliki definisi yang hampir sama alias mewakili hal yang sama gitu ya. Hanya bedanya kalau Anda bicara undulasi geowidth maka Anda bicara tinggi geowidth terhadap elipsoid. Sedangkan kalau kita bicara gravity anomali, itu Anda berbicara mengenai perbedaan gaya berat di geowidth atau di permukaan bumi itu dibandingkan dengan yang ada di elipsoid. Nah, itu namanya adalah anomali gaya berat. Satuannya berbeda, kemarin saya sudah jelaskan. Kalau undulasi itu meter, kalau gravity anomali satuannya adalah miligal. Tapi itu benar ya. Apa yang disampaikan oleh Hans dan Harisin itu benar. But the question persists, kawan-kawan. Pertanyaan pertama saya masih belum terjawab. Ini namanya apa? Dan yang kedua adalah apa yang terlihat di gambar ini yang ada hubungannya luar biasa besar dengan kuliah kita hari ini. Disilakan. Ayo adik-adik sekalian. Apakah perlu yang bisa jawab langsung mendapatkan saldo GoPay? Enggak ya. Belum perlu sepertinya. Itu nanti-nanti. Silakan ayo. Dan mungkin bisa atau berkenan bantu saya. Di nama filenya sudah tergambar sebetulnya. Begitupun halnya dengan yang pertanyaan saya yang kedua tadi. Terlihat tapi tidak terlihat. Hidden in the plain sight. Silakan.
Ayo. Terima kasih Sony. Gimana Sony? Kalau menurut Sony apa namanya itu Ocean Seafloor Topography Data atau Ocean Seafloor apa? Ocean Seafloor Topography Data atau global topografi atau global seafloor topografi, Pak. Itu, Pak. Ya. Terima kasih. Sony menyampaikan bahwa ini adalah data global seafloor topography atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah topografi dasar laut secara global. Itu dalam hal lain adalah batimetri. Terima kasih sekali Sony. Ada benarnya dan ada kurang benarnya gitu ya. Ini masih separuh gitu, masih separuh sebelum nanti global seafloor topography atau seperti yang kita sebutkan di dunia kita sehari-hari adalah batimetri. Ini masih produk sebelumnya. Nah, tapi terima kasih sudah point out bahwa gambar ini nanti akan ada hubungannya nih dengan batimetri yang akan dijelaskan. Oh, terakhir. Sepertinya sudah banyak yang sudah melambaikan tangan ke kamera ya. Sepertinya sudah menyebarkan bendera putih seperti ini gini gitu. Silakan terakhir. Mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya begitu mengenai ini. Izin menjawab, Pak. Silakan. Tadi siapa? Ada Wendy dan siapa yang? Ada dua nih. Bella dulu, nah nanti baru Wendy. Silakan Bella. Kalau saya itu gambar tinggi permukaan laut, Pak. Oke. Namanya apa kira-kira Bella? SSH, Pak. SSH, terima kasih. Kalau pertanyaan kedua, Bella juga mau menjawab dulu atau hanya ingin menjawab pertanyaan pertama dulu, Bella? Pertama dulu, Pak. Oke, thank you. Terima kasih. Bella menyampaikan sesuatu yang menurut saya juga baik sekali ya, yaitu SSH atau Sea Surface Height. Nah, sebelum saya berkomentar mengenai jawaban Rika dan Harisin melalui chat, silakan Wendy tadi ingin menyampaikan mungkin menurut Wendy ini namanya apa. Silakan Wendy. Izin menjawab, Pak. Tadi saya mau jawab Mean Sea Surface, Pak. MSS. Nah, oke. Terima kasih. Betul sekali ya. Jadi inilah jawaban yang ingin saya dengar gitu ya. Terima kasih Wendy, terima kasih Rika, dan terima kasih Harisin atas bantuan jawabannya. Jadi adik-adik sekalian, ini adalah mean sea surface. Mean sea surface itu apa? Mean sea surface adalah rata-rata dari SSH yang tadi dibilang oleh Bella. Jadi semuanya kalian ini kalau digabung jadi satu, jawabannya itu sangat benar. Jadi apa yang ada di gambar ini adalah MSS atau mean sea surface, muka laut rata-rata yang didapatkan dari SSH yang diukur oleh altimetri seperti yang disampaikan Bella tadi. Nah, MSS ini mewakili apa, Pak? Nah, disinilah jawaban Harisin dan juga jawaban Hans itu take part gitu ya. MSS itu mewakili bentuk dari geoid atau MSS itu mewakili bentuk dari fisik bumi gitu ya. Yang berarti apa? Yang berarti berimpit dengan muka laut rata-rata. Kan namanya geoid atau medan gaya berat ekipotensial itu kan secara teori berhimpit dengan muka laut rata-rata kan begitu. Berarti MSS yang kita dapatkan dari altimetri itu pada dasarnya adalah berhimpit dengan geoid yang merupakan pilar kedua dari geodesi. Selain itu, selain dia berhimpit dengan geoid, berarti dengan kata lain seperti yang tadi dikatakan Hans, ini juga mewakili sebuah hal yang namanya gravity anomali adik-adik sekalian. Terima kasih atas jawabannya, sangat luar biasa. Jadi dari sini sebenarnya kita sudah bisa memperlihatkan gitu ya, atau kita sudah bisa melihat hubungan antara data altimetri dari awal dapat sampai kok bisa jadi gravity anomali gitu ya. Pertama adalah kita bisa mendapatkan yang namanya SSH atau sea surface height. Dari sea surface height kita nanti bisa mendapatkan namanya MSS. Apa sih MSS? Mean sea surface. Kita sama-sama tahu bahwa MSS itu merupakan data yang mirip atau berhimpit dengan geoid. Maka
when we get the MSS, we also get the geoid, gitu, in a sense, gitu ya. Nah, dari MSS kita akan mendapatkan geoid. Nah, dari geoid height atau dari tinggi geoid atau undulasi seperti yang tadi disampaikan oleh Hans, menggunakan rumus Stokes yang kemarin saya jelaskan sedikit dan juga menggunakan Molodensky gitu ya, inverse or forward Stokes, itu nanti akan mendapatkan sebuah hal yang namanya adalah anomali gaya berat atau gravity anomali. Sehingga itu nanti menjadi sebuah kesatuan atau menjadi sebuah proses yang bisa kita lakukan dengan data altimetri yang kita punya. Nah, itu sebenarnya yang saya jelaskan di pekan lalu. Nah, sekarang pertanyaan kedua masih ada gitu, masih belum pada terjawab. Informasi apa nih yang Anda bisa lihat di situ yang berhubungan dengan topik kita di pekan ini? Sony tadi sudah memulai. Ini adalah gambar global ocean floor topography gitu Pak, atau bathymetry gitu. Ya, kita akan menjelaskan bathymetry nanti gitu. Kita akan membahas mengenai bathymetry. Cuman dari gambar ini kira-kira adik-adik sekalian melihat apa nih sesuatu yang kok kayaknya unik sekali ya. Kok bisa ya altimetri bisa sampai mendapatkan data ini gitu, atau mendapatkan sebuah penampakan yang seperti itu gitu. Kira-kira apa nih yang menjadi perhatian adik-adik ketika Anda melihat di situ? Monggo kalau misalnya ada yang bisa atau ada yang ingin menjawab, dipersilahkan. Atau kalau ternyata masih bingung, mari kita coba, saya coba pandu ya, agar kalian nanti bisa menarik sebuah kesimpulan atau mungkin sebuah informasi dari apa yang ada di sini. Ini adik-adik sekalian pada dasarnya adalah MSS atau representasi dari medan gaya berat yang ada di bumi kita. Wabil khusus di laut, karena kita kan sedang berbicara geodesis lautan. Nah, kalau Anda bisa lihat di sini adik-adik sekalian, ternyata selain Anda melihat sebuah informasi secara umum, yaitu di beberapa tempat di dunia itu ada yang undulasinya lebih tinggi dibandingkan elipsoid, lalu ada beberapa tempat yang undulasinya lebih rendah daripada elipsoid gitu ya. Seperti contoh di bagian Indonesia yang memang seperti kata Harisin tadi itu lebih tinggi, alias ini elipsoid, sehingga ini elipsoid gitu kan ini Indonesia gitu ya. Nah, dari sebaliknya di daerah India Anda bisa lihat ini elipsoid, ini adalah India kan begitu. Nah, dan selain informasi itu, Anda juga bisa perhatikan bahwa ternyata ada beberapa fitur-fitur yang juga terekam di sini. Seperti fitur, kalau Anda lihat di sini, ini ada fitur yang seperti ini. Ini ada fitur yang seperti ini. Lalu Anda bisa lihat di sini sebuah fitur yang mungkin bisa dibilang lumayan distinct gitu ya, atau bisa dilihat dengan sangat jelas. Di sini juga ada seperti garis seperti itu. Ini pun juga sama. Ada garis, di sini juga bisa kita bentuk garis gitu ya. Pun juga di dekat Indonesia, di pesisir barat sampai ke bawah, Jawa bagian bawahnya juga terlihat sesuatu. Nah, ini nih sebenarnya apa sih adik-adik sekalian? Ini guratan-guratan apa sih sebenarnya gitu ya, kalau Anda bisa lihat di sini. Nih kalau Anda bisa lihat secara umum nih seperti terlihat ada guratan. Guratan-guratan ini apa sih sebenarnya adik-adik sekalian? Mewakili apa sih? Ada yang mungkin ingin menyampaikan pendapatnya, ini adalah guratan apa gitu? Dipersilakan. Ayo, ada yang mungkin ingin menyampaikan pendapat. Oh, ini guratan ini, Pak. Ini guratan takbir. Oh, bukan, itu suratan. Ini guratan yang tidak memiliki arti apa-apa, Pak. Ini hanya guratan yang mungkin timbul dari kesalahan pengolahan citranya atau bagaimana. Silakan, mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Halo? Halo? Kalau bahasa yang kalau orang-orang zaman dulu is anybody there? Apakah ada orang di sini? Harusnya ada ya.
Halo, 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 Pak. halo, halo, halo. Ya, silakan mungkin ada yang Izin ingin jawab ya, Pak. apa namanya? Itu Ya, silakan, monggo. menurut saya guratan permukaan laut bukan, Pak? Air laut. Guratan permukaan air laut. Oke, terima kasih Fateh atas jawabannya. Jadi kalau menurut Fateh, teman-teman, ini adalah guratan-guratan atau fitur-fitur yang mewakili permukaan laut begitu. Atau mungkin ada yang memiliki jawabannya. Terima kasih Fateh atas jawabannya ya. Dan terima kasih juga atas bantuannya kepada saya untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Saya tambahkan ini ada gambar juga di sini. Seperti di pegunungan Andes, Rocky Mountain dan sebagainya. Nah, ini kalau kata Fateh atau menurut Fateh tadi ini adalah guratan-guratan di permukaan laut. Kira-kira ada lagi yang lain yang mungkin ingin menjawab? Mau Puja, coba menjawab, Pak. sepertinya sudah. Ya, monggo Puja, silakan. Itu silakan. Gimana kalau menurut Puja? Ini kali Pak ya, kayak pesisir pantai gitu Pak. Jadi kayak lodang kalau gitu Pak. Pesisir pantai. Siap, terima kasih Puja. Puja menjawab sedikit berbeda dengan yang disampaikan oleh Fateh. Ini mah bukan permukaan laut, Pak. Ini mah apa namanya? Pesisir begitu ya. Oke, terima kasih Puja atas pendapat dan jawabannya. Nah, ini ternyata ada jawaban satu lagi dari Raka. Saya kurang tahu Raka kenapa tidak ini ya, apa namanya? Apa namanya? Bisa tadi Raka menjawab, mungkin saya tidak tahu kenapa kok tidak meneruskan atau tidak menyampaikannya secara suara, tapi to no avail, tidak masalah. Raka menjawab, itu lempeng bukan Pak? Nah, terima kasih atas jawabannya. Pak. Separuh benar, gitu ya. Separuh benar. Tapi itu tidak hanya mewakili lempeng sebenarnya. Kalau kita bicara mewakili lempeng, berarti pada dasarnya ini mewakili apa? Memperlihatkan apa? Ical mungkin, ini Ical ya. Gimana Ical? Kagak jadi deh, Pak. Oh nggak jadi ya, udah siap Ical. Oke. Terima kasih jawabannya Raka, terima kasih jawabannya Fateh, terima kasih jawabannya Puja. Jadi Fateh dan Puja menyampaikan ini permukaan laut Pak. Kalau Puja lebih khusus ini pesisir gitu ya. Nah kalau Raka memiliki jawaban yang agak sedikit berbeda, ini lempeng Pak. Separuh benar. Mari silakan kita bisa mungkin menarik tenaga kita bersama-sama untuk bisa memfokuskan diri kita lalu menemukan separuh benar yang lain ini apa. Kira-kira ada yang apa namanya ingin mencoba menjawab juga kira-kira. Silakan. Gimana Titis? Geoid bukan geoid undulation. Ya, kalau yang warna merah dan biru secara umum dan yang warna hijau itu memang undulasi geoid. Karena dia merupakan MSS. Tapi ternyata it doesn't only reveal a geoid gitu. It doesn't only reveal MSS, but also some other features that we are discussing about now gitu ya. Tidak hanya geoid gitu yang ternyata terekam atau terlihat di sini, dan ternyata bisa kita perhatikan kalau data yang didapatkan itu seperti ada guratan-guratan begitu ya, baik itu guratan takdir gitu ya, guratan cinta atau apapun. Nah, yang ada di laut ini gitu. Nah, ini apa, mewakili apa? Tadi yang disampaikan oleh Raka sudah hampir benar sebetulnya. Ini lempeng, Pak. Nah, ada sebuah kata-kata yang mungkin lebih pas gitu ya dibandingkan dengan lempeng. Saya Pak masuk Pak. Ya silakan, Maju Rafdi bukan? Iya Pak Wahyu. Gimana? Pak. Itu ada pengaruhnya terhadap kemiringan permukaan laut gitu nggak Pak? Si surface slope-nya gitu Pak? Belum. Ini nanti memang ada, tapi untuk sekarang ini belum mewakili si surface slope. Tapi itu jawaban yang baik ya, artinya sudah membaca dan mungkin sudah sedang ingin meneliti atau TA tentang si surface slope mungkin, jadi bisa menjawab. Itu luar biasa. Terima kasih Wahyu. Oke, sudah 9.32. Kayak dari tadi yang aktif mulai aktif ya, itu baru yang lelaki ya, yang wanita belum aktif. Nah, ini Anas ini kayak mau jawab nih? Gambaran dasar laut bukan sih Pak?
Nah, cocok. Terima kasih, Anas. Jadi tadi sebenarnya Sony ini sepertinya datang dari masa depan gitu ya, membantu kita menjawab bahwa pertanyaan kedua saya itu adalah batimetri atau dasar laut. Terima kasih dari Fateh, terima kasih dari Puja, terima kasih Raka, terima kasih Anas, dan terima kasih Bayu Rafdi. Jadi adik-adik sekalian, ternyata yang bisa Anda rekam ketika Anda mendapatkan data MSS dari altimetri, itu ternyata tidak hanya tinggi muka laut rata-rata saja, atau dalam hal ini mewakili geoid undulation atau undulasi geoid ataupun gravity anomali. Tapi di sini kita juga bisa merekam atau kita juga bisa melihat bahwa ternyata di sini batimetri atau kata teman kita dari masa depan Sony Indra itu tadi, ocean floor atau sea floor topography. Artinya apa? Artinya adik-adik sekalian, ternyata hasil tadi, data altimetri, MSS yang sudah kita dapat, itu sebenarnya ternyata mengandung sesuatu yang lain di dalamnya. Seperti yang kemarin juga pernah saya jelaskan di beberapa kuliah awal, di geodesi kelautan setelah UTS, saya menjelaskan bahwa gravity itu kalau diambil dari empat pengamatan gitu ya, 4 sistem pengamatan itu sebenarnya dibagi menjadi 3 jenis gelombang atau 3 jenis data yang didapatkan. Pertama adalah long wavelength, medium wavelength, dan short wavelength. Kalau Anda lihat di sini adik-adik sekalian, ternyata altimetri itu tidak hanya bisa mendapatkan medium wavelength, tapi dia ternyata juga bisa mendapatkan short wavelength. Yang mana short wavelength itu lebih mewakili atau mirip dengan apa? Mirip dengan sebuah hal yang namanya adalah variasi topografi. Dalam hal ini berarti apa? Variasi dari batimetrinya. Although tidak terlalu bisa dibilang tidak terlalu akurat gitu mendapatkan nilainya ya. Tetapi kita masih bisa mendapatkan nilai yang dalam hal ini secara umum begini gitu, daerah dasar laut di sebuah tempat. Dari data altimetri yang kita dapatkan, dari data MSS yang kita dapatkan. It means apa? Sehingga setelah selesai MSS, MSS ternyata tidak hanya mengandung medium wavelength, tapi juga mengandung short wavelength dari variasi batimetrinya. Sehingga artinya hence kita bisa melanjutkan pengukuran kita, atau kita bisa melanjutkan pengolahan data kita, tidak hanya sampai ke MSS saja, but also sampai turun kepada sebuah nilai yang dinamakan batimetri itu. Kata-kata yang tadi saya sampaikan itu lumayan penting dalam penentuannya. Karena pada dasarnya adik sekalian, ketika Anda mendapatkan MSS, ini saya ulang lagi, ketika Anda mendapatkan MSS dari altimetri, itu pada dasarnya mewakili 2 hal. Yang pertama adalah mewakili medium wavelength part of the geoid, and then ditambah dengan short wavelength part of the geoid. Walaupun short wavelength-nya ya tidak short amat, artinya tidak terlalu teliti lah kasarannya, atau tidak terlalu kecil ruang lingkupnya. Alias skalanya tidak terlalu besar gitu ya, resolusinya tidak seberapa baik lah istilahnya. Tapi ternyata sebentar ya. Oke. Ternyata ada tugas nih dari materi saya hari ini.
Bentar ya, saya pause dulu. Bentar, saya pause dulu ya. Merupakan sebuah hal yang hampir sama, gitu. Hanya saja memiliki pengertian atau memiliki satuan yang berbeda. Kalau geoid undulation atau geoid height itu memiliki satuan meter, gitu. Dan kalau gravity anomaly memiliki satuan miligal. Tapi artinya sebetulnya sama saja, yaitu memperlihatkan seberapa besar nilai dari bidang geoid atau nilai dari anomali gaya berat apabila dibandingkan dengan si ellipsoid. Itu kalau gravity anomaly. Nah, kalau geoid undulation berarti berapa tinggi titik yang memiliki nilai potensial yang sama, yaitu nilai potensial yang dianggap W0 itu, gitu ya, dari dari ellipsoid begitu. Jadi kita akan ketahuan, oh kalau warna merah ini berarti artinya apa? Ketika kita dapat warna merah ya di sini di Indonesia ini, berarti artinya undulasi geoid Indonesia itu bernilai plus, alias ini adalah bidang geoid di Indonesia, bagian tengah dan bagian barat timur, ini adalah ellipsoid. Nah, kalau yang warna biru seperti di India, berarti ini adalah ellipsoid, permukaan ellipsoid gitu ya. Nah, ini adalah permukaan geoid di India tersebut. Nah, tadi saya sampaikan juga dari data yang didapatkan di depan Anda ini kan MSS, ternyata ada sesuatu yang juga terekam gitu ada di sana. Yaitu apa? Terekam guratan-guratan yang mewakili bentuk dasar laut gitu ya. Guratan-guratan yang mewakili batimetri. Nah, kenapa kok bisa dapat ini, Pak? Padahal tujuan kita kan kita tidak ingin mendapatkan dasar laut. Kita itu hanya ingin mendapatkan muka laut rata-rata gitu kan. Muka laut rata-rata itu kan ada di permukaan. Nah, ini kok tiba-tiba ada di bawah, Pak? Kok bisa tuh? Ini hubungannya apa kedua ini gitu kan. Nah, disinilah yang ingin saya tambahkan adik-adik sekalian. Kalau bisa kita coba tambahkan bahwa ternyata begitu ya, data yang didapatkan dari altimetri itu mewakili bagian short and medium wavelength of the wavelength of the gravity. Alias ternyata ya data dari altimetri itu mewakili bagian dari gaya berat yang panjang gelombangnya pendek dan gaya berat yang panjang gelombangnya menengah. Sebenarnya yang lebih cocok menengah itu jelas. Tetapi ternyata ada remnant, ada additional signal atau ada data tambahan yang juga terekam dalam MSS tersebut. Data apa tuh yang terekam ternyata? Yaitu data short wavelength of the gravity. Atau data gelombang gaya berat yang pendek. Ingat di pekan lalu saya sudah jelaskan bahwa pada dasarnya gaya berat yang didapatkan dari 4 komponen yang berhubungan dengan geodesi, terestrial, airborne, ataupun shipborne gitu ya, altimetri maupun gravity mission itu sebenarnya terbagi menjadi 3 komponen atau 3 jenis atau 3 bagian. Ada long wavelength, panjang gelombangnya panjang, alias dia mencakup area yang besar begitu ya. Jadi satu titik mewakili area yang gede gitu. Yang kedua adalah medium wavelength. Yaitu medium wavelength, artinya apa medium wavelength itu? Berarti resolusinya menengah, satu titik mewakili area yang tidak terlalu besar juga tidak mewakili area terlalu kecil. Nah, lalu yang ketiga ada yang namanya short wavelength. Nah, short wavelength itu yang mewakili area yang sangat kecil. Alias yang resolusinya tinggi sekali. Nah, ternyata altimetri itu tidak hanya mampu untuk mendapatkan data yang areanya menengah tadi. Tapi ternyata dia juga bisa mendeteksi, walaupun tidak sangat-sangat bagus-bagus amat itu pendeteksiannya ya. Mendeteksi apa? Mendeteksi yang panjang gelombangnya kecil ini. Gitu. Yang panjang gelombangnya ini lumayan minute atau lumayan bagus begitu ya, alias kecil.
Itulah yang terwakili oleh guratan-guratan yang ada di situ. Guratan-guratan ini pada dasarnya mewakili apa? Mewakili bentuk muka bumi di dasar laut, atau dalam kata lain berarti batimetri, atau kalau kata Sony tadi adalah ocean sama sea sama ya, seafloor topography begitu ada sekalian. Jadi artinya apa? Oh, jadi ketika orang pertama kali bikin MSS itu mereka langsung paham. Oke, berarti ternyata dari altimetri saya tidak cukup atau tidak hanya bisa sampai gravity anomali saja. Ternyata kita juga bisa mendapatkan batimetri. Saya ulang ya. Jadi dari altimetri itu awalnya SSH, nanti lanjut ke MSS, dalam hal ini berarti geoid undulation, dan gravity anomali. Terakhir dapat batimetri adik-adik sekalian. Nah, kenapa kok ternyata bisa mendapatkan batimetri? Yaitu tadi, karena ternyata data MSS yang didapatkan dari altimetri itu tidak hanya apa? Tidak hanya mewakili medium wavelength saja, tapi juga short wavelength atau variasi dari variasi dari batimetri yang ada di dasar laut tersebut, atau variasi dari topografi yang ada di dasar laut tersebut. Ya. Bentar ya. Oke. Nah, artinya apa, adik-adik sekalian? Berarti artinya adalah Anda itu nanti dari data MSS itu bisa diekstrak lagi. Caranya kayak kalau manggis itu kan tidak cuma buahnya tapi kulitnya juga diekstrak lagi untuk mendapatkan produk yang bisa kita gunakan. Artinya apa adik-adik sekalian? Oke, berarti sudah lengkap nih informasi yang bisa saya dapatkan dari altimetri. Yang pertama adalah SSH, yang kedua adalah MSS yang berhubungan dengan geoid undulation atau gravity anomali. Dan ternyata data MSS itu tidak hanya MSS saja gitu. Ternyata dia juga mewakili bagian kecil dari batimetrinya gitu. Walaupun tidak teliti-teliti sekali gitu. Akhirnya ada orang mikir, oke, berarti bisa nih kita pakai data MSS untuk mendapatkan batimetri. Caranya gimana? Caranya secara umum seperti yang tadi saya jelaskan. Ya, bahwa MSS itu ternyata tidak hanya terdiri dari medium wavelength saja, tapi juga terdiri dari short wavelength. Dan ingat ya, bahwa kita itu sehingga kalau bisa kita sampaikan ya adik-adik sekalian, intinya yang terekam itu adalah short wavelength-nya alias variasi topografinya. Saya ulangi, ini kata-kata yang penting ya. Yang direkam adalah, saya tulis di sini ya, yang terekam adalah variasi topografi dasar lautnya. Ada kata-kata yang sangat penting di sini, variasi. Jadi pada dasarnya adik sekalian, estimasi batimetri itu yang didapatkan bukan nilai batimetrinya langsung. Oh ini 11.000 meter, oh ini 5.000 meter, oh ini 3.000 meter, tidak.
Yang didapatkan adalah variasinya, the variation. Alias, oh kalau kita punya dalaman rata-rata di sini misal 10.000 meter, ya berarti variasinya terhadap kedalaman rata-rata yang kita tentukan ini 10.000 meter, naiknya berapa, turunnya berapa, itu nilainya tergantung dari nilai anomali gaya berat yang kita dapatkan dari sini. Nah, sekarang bisa kita langsung lanjut ke buku atau slide yang selanjutnya ya. Saya share yang ini. Nah, bisa kita lihat gitu ya adik-adik sekalian ya bahwa pada dasarnya gitu, ini mirip seperti kalau kita bicara latar belakang dari ini ya, latar belakang dari sebuah TA ataupun KP bahwa batimetri itu penting begitu. Kenapa kok bisa saya katakan penting batimetri itu ya karena pengetahuan mengenai dasar laut itu kan masih sangat-sangat kurang ya di Indonesia, di dunia ini gitu. Bumi kita 2/3 air, tapi dari 2/3 itu hanya 10% yang sudah terpetakan kan begitu. 90%-nya masih unknown gitu. Kita sudah bisa memetakan permukaan matahari, bulan dengan baik, memetakan permukaan Mars dengan baik, tapi permukaan bumi kita juga ternyata ada yang masih belum bisa terpetakan gitu kan. Artinya apa? Artinya penentuan batimetri itu penting. Nah, orang will always looking for a way how to improve the coverage of the bathymetric estimation gitu, alias how to improve atau bagaimana untuk menambah coverage dari data batimetri yang kita punya kan begitu. Nah, bukti gambar tadi itu sebetulnya adalah sebuah bukti yang menunjukkan bahwa altimetri itu secara tidak sadar mungkin ya orang kala itu membuat altimetri itu ternyata bisa mengambil data atau bisa mendapatkan data batimetri walaupun ya tidak teliti-teliti sekali apabila dibandingkan dengan pengukuran di lapangan secara langsung, apalagi kalau pakai multi beam echo sounder begitu ya. Nah, tapi ternyata bisa gitu. Nah, konsep dasarnya seperti apa? Nah, konsep dasarnya adalah seperti yang tadi saya sampaikan itu adik-adik sekalian gitu ya, bahwa ternyata apabila kita menggunakan sebuah bagian dari gelombang gaya berat yang dinamakan short wavelength of the gravity wave gitu ya, maka kita nanti bisa mendapatkan lagi variasi. Adik-adik sekalian, saya ulang ya, variasi. Sehingga artinya apa? Artinya adalah apabila kita punya yang namanya short wavelength part of the geoid, kita nanti akan bisa mendapatkan variasi topografi di dasar lautnya. Saya ulang, apabila kita memiliki data short wavelength dari anomali gaya berat atau MSS yang kita dapat dari gaya berat yang kita dapat dari MSS itu, maka kita akan bisa mengubah nilai anomali gaya berat short wavelength tadi menjadi kedalaman atau batimetri. Adik-adik sekalian. Tapi ternyata ada beberapa yang lumayan complicated begitu. Complicated itu maksudnya apa? Ada yang membuat proses yang tadi saya jelaskan itu tidak semudah membalikkan tangan atau tidak semudah tepuk tangan. Karena ternyata ada beberapa limitasi-limitasi. Limitasi-limitasinya adalah yang pertama jelas, karena kita hanya bisa mendapatkan variasi, berarti pada dasarnya kita juga tidak bisa langsung mendapatkan data yang sangat benar dalam rangka menemukan kedalamannya berapa gitu, itu tidak. Altimetri itu terbatas sampai menemukan bahwa oh bentuknya kayak gini, kira-kira kedalamannya sekian. Kita tidak bisa percaya sampai banget, oh kedalamannya sekian. Tidak. Kita lebih fokus kalau menggunakan altimetri itu untuk mendapatkan bentuknya, bukan mendapatkan nilai dari kedalamannya secara teliti sekali. Paham ya adik-adik sekalian ya? Selain itu, karena kita hanya berpedoman pada short wavelength,
maka kita harus memiliki bantuan atau kita harus memiliki juga data long wavelength dan medium wavelength yang baik. Jadi, ketelitian atau kebaikan dari hasil yang kita dapat akan tergantung pada data gaya berat yang juga kita punya. Kalau data gaya berat yang kita punya itu jelek, ya mau metodenya sebagus apapun tidak akan bisa menjadi data yang baik. Nah, selain itu adik-adik sekalian bisa juga dilihat di sini ya. Artinya apa adik-adik sekalian? Artinya adalah ada batasan-batasan yang membuat pengukuran dari si altimetri ini ketika ingin merubah diturunkan ke yang namanya batimetri itu tidak 100% bisa langsung dilakukan dengan baik. Dan hasilnya pun tidak 100% langsung bisa dikatakan benar. Ini yang perlu menjadi disclaimer begitu ya. Artinya apa? Artinya ketika nanti ada orang-orang lain yang mungkin mempertanyakan konsep dari menurunkan nilai altimetri itu kok bisa tiba-tiba menjadi batimetri, ya ini kita harus fokuskan, harus sampaikan, harus kita jawab bahwa yang kita inginkan itu tidak menggantikan multi beam echo sounder, single beam echo sounder. Won't be possible gitu ya. Tapi kita ingin menambah pengetahuan kita mengenai si floor topografi ini. Sehingga fokus utamanya tidak lagi pada kedalaman telitinya berapa, tetapi bentuk dari dasar lautnya itu seperti apa. Ketika kita tahu bentuk dasar lautnya seperti apa, maka secara umum kita akan bisa menentukan banyak hal yang lain. Walaupun memang ketelitiannya atau kedalamannya tidak terlalu teliti-teliti sekali. Begitu adik-adik sekalian. Dan proses untuk merubah dari si MSS menuju ke batimetri itu pada dasarnya sering orang bilang adalah sebuah proses yang namanya adalah transfer function. Jadi menggunakan transfer function, Anda akan bisa merubah sebuah hal yang namanya geoid height, ya, atau gravity anomaly, ya, menjadi variasi batimetri. Saya ulang. Transfer function itu merubah geoid height atau gravity anomaly menjadi variasi batimetri. Sebentar ya. Bentar ya. Iya, iya. Oke, tidak terdengar ya. Saya ulang lagi ya dari sekalian bahwa menggunakan transfer function itu Anda akan bisa mendapatkan variasi batimetri dari nilai geoid height yang ada. Artinya apa?
Berarti menggunakan proses transfer function ini, Anda akan bisa merubah nilai yang didapatkan dari altimetri, yaitu geoid height, itu menjadi variasi batimetri. Saya ulang ya, variasi batimetri. Oke, nah gimana cara yang paling alias yang paling sederhana, atau bagaimana cara yang paling konsisten atau sebelumnya gitu ya? Gimana Pak konsepnya gitu? Atau secara umum tuh bentuknya gimana sih Pak? Nah ini nanti bisa kita coba lihatkan sama-sama ya adik-adik sekalian, ini adalah seperti ini adik-adik sekalian. Bisa terlihat ya di sini ya. Adik-adik sekalian kira-kira. Dan di sini harusnya juga lumayan terlihat bahwa ternyata apabila Anda memiliki anomali gaya berat yang nilainya seperti ini, gitu ya, maka nanti di bawah kita tidak bicara mengenai kedalamannya berapa, tapi kita bicara mengenai bentuk di bawahnya seperti apa, atau kita bicara mengenai fitur di dasar lautnya itu nanti bentuknya seperti apa. Ternyata hampir sama kalau adik-adik coba bisa lihat. Nah, hal yang sama juga berlaku di sini. Ketika kita lihatkan di sini, maka ininya begini. Artinya apa, adik-adik sekalian? Artinya dari Anda bisa melihat, dari Anda dapat gambar yang tadi MSS itu, pada dasarnya kita juga sudah bisa tahu bawahnya. But I need to remind you, itu bukan untuk mendapatkan kedalaman secara teliti, tapi mendapatkan bentuk dari si kedalamannya. Inilah kemampuan dari altimetri. Caranya gimana Pak? Caranya transfer function tadi. Apa yang dirubah Pak? Nilai medan gaya berat atau gravity anomali yang didapatkan dari altimetri, wabil khusus short wavelength-nya akan menjadi batimetri itu sendiri, atau akan menjadi kedalamannya itu sendiri. Benar ya? Oke, kita lanjut. Nah, transfer function ini ya seperti yang tadi saya tulis di sini, transfer function ini pada dasarnya adalah merubah geoid height atau gravity anomali menjadi variasi batimetrinya. Jadi kalau kita lihat seperti ini gambarnya, tinggi ya, ini ada kayak naik begitu, maka nanti di dasar laut juga akan seperti ini. Hal yang sama juga terjadi. Ketika kita melihat ada variasi seperti ini, maka nanti di dasar laut juga akan sama seperti ini. Nah, ini yang penting juga saya harus ingatkan, kedalamannya berapa Pak? Nah, kedalamannya ini kita tidak mengetahui secara sangat teliti, masih belum. Karena keterbatasan dari altimetri tadi gitu ya, kita hanya bermain pada variasi dari gaya beratnya saja. Variasi gaya berat short wavelength tadi, sehingga ini akan mewakili variasi dari batimetri. Tapi bukan mewakili apa? Bukan mewakili kedalaman secara teliti atau secara tepatnya. Ini kedalamannya 1545,3 meter. Nggak bisa, altimetri tidak bisa sampai begitu. Begitu, adik-adik sekalian. Nah, konsepnya bagaimana pada dasarnya? Nah, konsepnya adalah seperti yang disampaikan oleh Wahyu Rafdi tadi. Jadi dari nilai MSS dan juga dari nilai gravity anomali itu pada dasarnya nanti adik-adik sekalian kita itu mencari sebuah hal yang namanya adalah apa? Adalah menggunakan vertical deflection adik-adik sekalian.
Ini sebenarnya model yang lain, metode yang lain sih. Ada orang dari G with height itu langsung bisa gravity anomali pakai inverse Stokes atau Molodensky. Nah, kalau cara yang dijelaskan di sini itu menggunakan vertical deflection. Vertical deflection itu apa? Defleksi vertikal yang didapatkan dari si surface slope seperti yang tadi disampaikan oleh Wahyu Rafdi itu. Jadi kalau kita nemu miring begini, ini ada ketinggian G-width segini. Ini ada ketinggian G-width segini. Ini ya. Maka nanti Anda bisa mendapatkan kemiringannya berapa. Nah, ketika mendapatkan kemiringannya berapa, maka nanti Anda akan bisa menentukan defleksi vertikal yang turun langsung ke pusat bumi, itu komponen barat timurnya berapa, komponen utara dan selatannya berapa. Seperti yang ini ya. East and North vertical deflection. Nah, dari vertical deflection itu nanti dapat apa dari sekalian? Nah, dapat ini. Anda bisa lihat di sini. Delta GK 0 sama dengan IG 0 sin KX NK alias menggunakan transformasi Hilbert ataupun juga bisa menggunakan transformasi Fourier. Saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan mengenai rumus, karena intinya adalah saya ingin menjelaskan kepada Anda gimana sih cara dapat dari si batimetri itu tadi. Artinya apa? Ada cara yang namanya transfer function tadi. Nah, transfer function ini menurut Pak Sandwell yang membuat konsep ini itu pada dasarnya adalah dari G with height dirubah menjadi G with anomali dengan cara apa? Dengan cara menggunakan vertical deflection tadi. Dari vertical deflection akan dapat jadi yang namanya G with anomali atau gravity anomali. Nah, kalau sudah dapat gravity anomali gimana Pak? Nah, kalau sudah dapat gravity anomali, ini jam berapa sih sekarang? 10.16. Ini kita selesaikan sampai jam 10.25 saja. Setelah kita dapat gravity anomali, maka kita akan mendapatkan yang ini ya, menggunakan rumus gambaran ini. Ya. Ingat bahwa kita ingin mencari apa? Ingin mencari variasinya. F delta G-nya. Kita sudah punya delta G. Delta G adalah gravity anomali, ya kan? Dari gravity anomali delta G, kita ingin mencari variasinya saja. Kita tidak ingin mencari kedalamannya berapa, enggak. Kedalaman nilai itu nanti kita dapatkan dari kedalaman rata-rata saja. Jadi pada dasarnya dari sekalian, nanti itu ya konsepnya adalah, oh kita anggap dari data GEPCO atau data ETOPO ataupun data yang lain, kedalaman-kedalaman yang lain, kita dapatkan kedalaman rata-rata di sini. Nah, dari kedalaman rata-rata ini, nanti kita tentukan variasinya bagaimana. Begini, variasinya adalah diwakili oleh nilai delta G yang nanti dirubah menjadi HK ini ya, jadi sekalian kalau Anda bisa lihat di bawah sini. Nah, HK ini sebenarnya berangkat dari rumus yang ini. Berangkat dari rumus yang menghubungkan antara delta G dengan variasi atau besar variasi topografinya. Artinya apa? Apabila kita punya gravity anomali, ada di sekalian, nanti kita bisa menggunakan konsep tadi ya, menghubungkan antara delta G ke variasi ya. Saya ingatkan variasi topografinya. Maka Anda bisa membuat sebuah membuat sebuah rumusan atau menggunakan sebuah konsep yang dinamakan ini. Nah, ini menggunakan model yang sebenarnya sama, Fourier transform juga. Jadi apabila Anda mendapatkan GK atau delta GK ini, maka nanti apabila Anda melakukan Fourier begitu ya, silakan bisa langsung dapat HK ini. Nah,
Sampai sini mungkin paham atau sampai sini ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Saya tidak akan banyak membahas mengenai komponen-komponen seperti apa, tapi intinya adalah adik-adik sekalian, yang pertama gitu ya, Anda bisa mendapatkan HK dari GK ini itu atau relationship-nya. Jadi kalau Anda punya GK, nanti menggunakan Fourier transform bisa dapat kedalamannya atau rata-rata, bukan rata-rata sih, apa tadi bilangnya, variasi dari kedalamannya. Dan sebaliknya, apabila Anda sudah bisa dapat HK, maka Anda nanti bisa mendapatkan variasi dari kedalaman. Gitu. Nah, ini adalah yang dinamakan forward models, begitu ya, adik-adik sekalian. Tapi yang biasanya kita gunakan nanti itu tidak hanya forward model, tapi kita bisa menggunakan invertingnya ini. Alias apa? Apabila kita punya G, maka ya sama, hampir sama ya. Kita punya GK, maka kita bisa mendapatkan HK, didapatkan dari flexural wavelength, atau kita bisa menguranginya, atau kita bisa mendapatkannya dari data apa? Dari data kedalaman rata-rata. Kalau dalam hal ini contohnya kedalaman rata-ratanya adalah 4 km. Jadi artinya apa? Artinya adalah sebenarnya gitu ya, yang juga penting dalam proses penentuan batimetri itu menentukan kedalaman rata-ratanya terlebih dahulu. Karena kalau Anda tidak mendapatkan atau tidak menggunakan kedalaman rata-ratanya itu ditentukan juga, maka percuma. Anda tidak akan bisa mendapatkan nilai yang baik. Karena akhirnya, bentar ya. Akhirnya, apa? Akhirnya adalah ketika Anda salah menentukan kedalaman rata-ratanya, maka nanti variasinya itu nanti juga akan bisa salah. Itu adik-adik sekalian. Apabila Anda mendapatkan, ini saya ulang ya, apabila Anda salah menentukan kedalaman rata-ratanya, maka nanti kedalaman yang Anda dapatkan itu juga akan salah. Karena pada dasarnya, kalau Anda lihat gambar yang di atas lagi, saya ulangi gambar yang tadi ya. Nah, gambar ini saya apakan? Saya clearkan dulu. Bisa kita lihat sama-sama bahwa di sini ada 0 gini. Nah, kita harus menentukan juga 0 itu mewakili kedalaman di mana. Apakah di sini? Apakah di sini? Apakah di sini? Nolnya ya, ingat. Sehingga kalau misalnya nolnya kita tentukan di titik yang pertama gitu ya, di garis yang pertama, nah maka nanti gambarnya harusnya tidak akan mewakili yang terlalu benar. Karena apa? Karena dia akan naik begini. Nah, di sini naiknya. Lalu di sini akan naik lagi begini. Malah bisa-bisa di atas permukaan laut, kan aneh. Jadi, menentukan kedalaman rata-ratanya ini juga merupakan sebuah proses yang lumayan penting. Kalau kita salah menentukan kedalaman rata-rata, maka nanti walaupun transfer function-nya sangat bagus, tidak akan bisa mendapatkan hasil yang baik. Tidak akan mendapatkan hasil yang lebih mewakili kenyataan. Bentuknya masih mewakili kenyataan, seperti yang saya bilang, altimetri itu tujuan utamanya hanya adalah untuk mendapatkan bentuknya saja ini, gitu ya. Seperti ini, bukan untuk mendapatkan apa? Bukan untuk mendapatkan kedalaman yang tepat sekali, tidak. Tapi tetap penentukan kedalaman rata-ratanya itu masih sangat diperlukan agar hasilnya juga bisa mendapatkan hasil yang baik atau hasil yang kita anggap baik. Bentar ya. Sebelum saya unmute. Sampai sini bagaimana? Mungkin ada yang masih ingin bertanya atau bingung begitu ya. Saya tidak ingin membahas terlalu dalam sampai rumus-rumus yang terlalu banyak sebetulnya, karena nanti saya takut malah kebingungan sendiri gitu. Pak, mau nanya Pak. Tapi intinya, oh ya silakan. Pak, terkait yang Fourier transformation tadi itu Pak, itu berarti ada hubungannya dari
apa proses gravity anomali sama variasi batimetri tadi, Pak? Ya, jadi kalau Anda lihat dari Fourier transform itu merubah gravity anomali ke batimetri ataupun sebaliknya. Karena hubungan yang kita dapatkan dari gambar yang tadi kita buat atau gambar yang tadi kita lihat, gambar MSS itu aduh nggak kedengaran, sorry ya, menemukan hubungan bahwa ternyata gravity anomali itu ada hubungannya loh dengan batimetri yang ada di bawah gitu. Karena ternyata data dari altimetri yang kita dapatkan itu secara tidak langsung ternyata juga mewakili bentuk muka bumi yang ada di dasar laut itu juga gitu. Paham nggak sampai sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Halo? Nah, jadi kalau ditanya gimana caranya sebenarnya dapat batimetri itu? Ya dari medan gaya berat yang kita dapatkan dari altimetri tersebut. Begitu, Wahyu Rafdi. Apakah sekiranya ada yang masih ingin ditanyakan atau masih ingin didiskusikan, silahkan. Pertanyaan yang baik ya tadi ya. Hubungannya itu. Fourier transform itu. Monggo, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Halo? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi ada di sekalian. Pak, tadi mau ini Pak nanya yang Bapak bilang tadi saat kita salah menentukan apa gitu Pak. Kita akan salah menentukan apa ya tadi Pak, lupa Pak. Oh iya. Ketika kita salah menentukan ini, siapa namanya, Puja ya. Bentar, opposite thinking. Ketika kita salah menentukan kedalaman rata-ratanya, jadi dalam menentukan kedalaman kedalaman dari batimetrinya itu, kita perlu menentukan sebuah hal yang namanya adalah kedalaman rata-rata. Tanpa ada kedalaman rata-rata atau kedalaman rata-ratanya itu salah, maka nanti ya tetap dapat hasil. Kalau ditanya apakah tetap mewakili bentuk kedalaman yang asli, kita bilang bentuk ya masih mewakili. Tapi nilai kedalamannya yang tidak terlalu mewakili. Karena pada akhirnya salah gitu. Harusnya let's say, kedalaman rata-ratanya itu harusnya 11.000 meter. Tetapi karena kita salah masukin nilai misalnya, atau kita salah menentukan kedalaman rata-ratanya, kita cuma dapat 6.000. Nah, berarti nanti nilai kedalaman yang didapatkan itu tidak mewakili keadaan sebenarnya. Tetapi, harus ada tetapinya. Bentuk dari kedalamannya itu masih mewakili bentuk dari batimetri yang aslinya. Paham nggak, Puja? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, thank you. Silakan, ada lagi yang lain mungkin ingin bertanya. Silakan, mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau mengajak diskusi mengenai ini. Sesuatu yang menurut saya lumayan menarik ya, karena sesuatu yang agak tidak sama seperti yang selama ini mungkin Anda pahami gitu. Bahwa ternyata altimetri juga bisa gitu, pada dasarnya menggunakan Fourier transform. Alias menganggap, kalau misalnya saya dapat frekuensi, bisa saya rubah menjadi panjang gelombang dan sebaliknya gitu. Ketika kita dapat amplitude, nah kita juga bisa mengubahnya menjadi panjang gelombang. Jadi kalau kita dapat data anomali gaya berat begini, nah kita buat sebuah Fourier transform, maka nanti bisa berubah menjadi kedalaman atau variasi dari kedalaman. Nah, ZK dan HK. Jadi kalau misalnya Anda lihat lagi, saya ulangi lagi di atas ini ya. ZK dan HK itu apa? Bisa Anda lihat di sini bahwa HK itu adalah kedalaman dari variasinya. Jadi besar HK itu nanti juga akan tergantung dengan ZK yang kita punya. Misal kalau kita buat dari ZK ini apa? ZK adalah kedalaman rata-ratanya. Jadi ZK itu adalah medan gaya berat yang mewakili sebuah kedalaman rata-rata. Misal aslinya
Aslinya ya, G-nya itu, saya ulangi ya adik sekalian ya, ketika Anda G-nya itu dapat, ya, misal contoh, ini Anda pakai G-nya itu nilainya sebenarnya terwakili dari kedalaman 5.000 meter gitu kan. Nah, Z-nya itu Anda setting 2.000, maka nanti hanya bisa jadi 2.500 gitu kan. Padahal sebenarnya kalau misalnya Anda lihat lagi, Z-nya itu seharusnya tidak hanya 2.500, contoh dalam hal ini adalah 4 kilo gitu ya. Artinya apa? Nanti nilai hanya itu bisa jadi tidak akan tepat gitu. Paham ya maksudnya adik-adik sekalian ya? Jadi kalau diulang Wahyu Rafdi, Z itu apa? Z itu adalah gaya berat atau model gaya berat yang didapatkan dari kedalaman rata-rata. Jadi kedalaman rata-rata 4.000 misalnya, itu bisa kita modelkan gaya beratnya berapa. Nah, nilai gaya berat atau nilai anomali gaya beratnya itu kita kurangkan dengan si G-nya, sehingga nanti akan mendapatkan nilai H atau variasi dari kedalaman. Nah, untuk bisa mendapatkan H, ya jangan lupa kita harus menentukan Z-nya terlebih dahulu. Ada lagi kira-kira adik sekalian? Pak, mau nanya rumus yang agak di atas tadi Pak, cuma nanya artinya aja sih Pak. Mana yang ini atau yang atasnya lagi? Yang atasnya lagi Pak. Nah itu Pak, yang dekat 2pi, yang 2pi terus kayak huruf R itu Pak, itu simbol apa sih Pak? Mana? Yang di bawah Pak, yang tadi. Ini tuh? Bukan Pak. Yang variasi tadi Pak, yang F itu. Oh, F. Ini tak? Ini tak? Iya Pak. Iya Pak, yang sama dengan 2pi terus yang kayak huruf R itu Pak. Itu simbol apa sih Pak? Oh ini nih sebenarnya G. Nih kalau Anda tulis di sini, Anda lihat di sini gambar nih, ada saya tuliskan di sini. Konstanta gravitasi Newton. Oh iya. 2pi G sebetulnya. Artinya apa ini? Berarti ini sebenarnya pada dasarnya adalah rumus yang merubah gaya berat yang kita punya. Ini sebenarnya adalah ini ya Fourier transform yang sebetulnya merubah dari gaya berat yang kita punya delta G itu menjadi topografi, alias untuk memperlihatkan efek dari topografi terhadap delta G yang kita punya. Karena pada dasarnya ini akan menjadi tambahan juga untuk kalian semua. Untuk bisa menentukan variasi kedalaman, itu Anda tidak hanya membutuhkan data delta G-nya saja. Tapi seperti yang tadi saya bilang, Anda membutuhkan kedalaman rata-rata. Nah, selain kedalaman rata-rata, ini tapi biasanya diasumsikan. Ini saya harus sampaikan ya, ini biasanya diasumsikan. Tapi akan lebih baik kalau Anda juga mendapatkan densitas dari si kedalaman, dari si dasar laut tersebut. Artinya apa? Anda mengetahui densitas dari dasar laut tersebut itu bagaimana, lalu ditambah juga dengan komponen dari ketebalan sedimen dan sebagainya. Karena pada dasarnya gaya berat itu kan tidak hanya berhubungan dengan kedekatan dengan pusat bumi saja toh, tapi juga berhubungan dengan densitasnya, berhubungan dengan komponen barang-barang yang ada di dasar laut itu seperti apa. Misal ternyata di situ ada oil dan sebagainya, berarti kan density-nya akan berbeda dari. Nah, tapi informasi-informasi itu karena kita main global biasanya, itu sering kita asumsikan. Artinya kita membuat model yang selama ini mungkin dalam arti kita anggap densitasnya masih sama. Atau kita anggap densitasnya berbeda tapi dari model-model yang lain kasarannya. Oke, kita pakai density modelnya milik siapa. Kita memakai kedalaman rata-rata agar kita dapatkan kedalaman rata-rata itu dari GEPCO misalnya, atau dari ETOPO misalnya. Begitu. Jadi itu Puja maksudnya. Jadi ketika kita mendapatkan delta G, seperti yang tadi saya sampaikan, bisa dapat ke
batimetri, tapi tidak langsung serta-merta blek gitu, enggak. Masih ada proses yang harus kita lakukan, yaitu transfer function tadi. Nah, transfer function tadi itu pada dasarnya adalah sebuah Fourier transform yang menyebutkan bahwa dari delta G apabila kita mendapatkan atau menemukan sebuah kedalaman rata-rata, maka kita akan bisa mendapatkan yang namanya variasi dari kedalamannya tersebut. Tapi itu masih banyak gangguannya pada dasarnya. Ya, tapi gangguannya itu seringkali kita coba asumsikan karena kita bermain global. Artinya, kalau kalian ingin bermain ke level regional ataupun lokal, informasi-informasi yang tadi diasumsikan itu harus didapatkan pada dasarnya. Harus ada dan harus clear. Ini yang menjadi sebuah tantangan dan juga menjadi sebuah peluang untuk memperbaharui atau untuk membaguskan atau untuk membuat model yang didapatkan semakin baik. Apabila kita bermainnya tidak di level global lagi, tapi di level regional dan di level lokal. Gimana Puja? Apakah nyambung? Alhamdulillah bingung, Pak. Bingungnya di mananya? Monggo Puja. Gimana ya, Pak? Bingung banget, Pak. Ya, bingung di mananya? Bingungnya di mananya? Atau gini dulu, konsep atau dasar bahwa dari MSS itu nanti bisa dapat batimetri sudah paham belum? Konsep ini Pak, MSS untuk dapat batimetri. Maksudnya kamu sudah tahu kan, oh MSS itu bisa loh dapat batimetri ya, walaupun mungkin bingung teknisnya ya nggak apa-apa. Tapi untuk sekarang yang penting itu adalah itu. Kalian tahu bahwa oh oke, dari SSH itu saya dapat gravity anomali dan MSS, dari MSS saya akan bisa dapat batimetri gitu. Iya Pak, kalau itu insya Allah paham Pak, untuk mendapatkan batimetri itu transfer function itu kan Pak. Ya mungkin teknis transfer functionnya yang mungkin kamu bingung ya. Ya nggak apa-apa. Karena pada dasarnya setiap orang memang nanti biasanya si orang yang melakukan hal ini itu mencoba untuk mengembangkan rumusnya masing-masing. Karena pada dasarnya intinya adalah seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya. Ketika kita dapat delta G itu pada dasarnya mewakili bagian bawah atau mewakili dasar lautnya. Tetapi bagaimana menurunkan atau bagaimana merubah delta G yang nilainya tadi adalah sebuah miligal ataupun G with height yang nilainya meter itu menjadi sebuah kedalaman. Nah, itu yang tadi banyak caranya, tapi cara yang paling umum adalah dicari dulu kedalaman rata-rata sehingga nanti delta G-nya itu mewakili naik turunnya topografi di sekitar data kedalaman rata-rata tersebut. Intinya adalah seperti itu. Gimana cara nuruninnya? Ya, pakai Fourier transform ini pada dasarnya kan begitu. Semoga Puja bisa terbantu dengan jawabannya. Sudah jam 10.37 juga nih. Ya, sudah alhamdulillah harus, agak tercerahkan. Selesai. Siap, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan. Mungkin ada satu orang yang lain yang ingin bertanya sebelum saya tutup dengan penjelasan tugas dan juga dengan penyampaian mengenai absen. Silakan. Halo, apakah ada yang mungkin ingin bertanya? Halo, Huli. Halo, apakah ada yang ingin bertanya? Ayu kayak mau bertanya, tapi suaranya kecil sekali. Suaranya Ayu kecil banget, tidak terdengar. Iya Pak. Cukup Pak, kalau dari Ayu. Oh, oke, saya kira mau tanya. Ya, ini siapa ini?
Nah, untuk absen ternyata masih ada 2 orang ya yang belum tercatat absennya. Yang pertama adalah Fajar Wahyu Pujadi, tidak ada, dan ada Ade Arpan. Nah, keduanya tidak ada. Berarti oke, sudah selesai. Ini saya perlihatkan ini ya, ininya. Saya perlihatkan yang belum hadir di hari ini. Nah, seperti itu saja mungkin. Nah, kita tutup dengan penjelasan dari tugas ya adik sekalian. Semoga Anda tidak kebingungan dengan apa yang dimaksudkan dengan tugasnya. Jadi tugasnya adalah apa? Tugasnya terbagi menjadi 3 bagian adik-adik sekalian. Ada 5.1, 5.2, dan 5.3. 5.1 akan dikumpulkan di pekan ke-13. 5.2 akan dikumpulkan di pekan ke-14. 5.3 akan dikumpulkan di pekan ke-15. 16. Pak. Jadi 5.1, iya. Gimana? Siapa nih? Izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu sedikit ya. Atau gimana Harisin? Apa yang mau ditanyakan? Ini saya Ade, Pak. HP saya mati nih, Pak. Oh iya. Jadi saya Oke, Ade ya. Lain kali bilang di ini ya, bilang di WA ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Maaf, Pak. Atau Anda pinjam HP-nya siapa gitu ya. Terima kasih, Ade. Jadi untuk tugas 5 ya, terima kasih informasinya, Ade. Untuk tugas 5.1 ini adalah tugas individu, adik-adik sekalian. Tugas individunya apa? Tugas individunya adalah dari hal yang tadi sudah saya jelaskan mulai pekan ke-9, sebenarnya mulai pekan ke-6 ya, sampai ke pekan ke-12 itu kan tidak jauh-jauh dari altimetri dan kegunaannya gitu. Nah, berarti artinya Anda sudah akan tahu nih bagaimana memproses dari SSH menuju ke gaya berat, dari gaya berat menuju ke batimetri. Nah, dipersilakan untuk membuat review secara individu, yaitu how to convert SSH atau sea surface height menuju ke MSS, atau dalam hal ini adalah diwakili juga boleh oleh gravity anomaly gitu ya. Lalu dilanjutkan dengan bagaimana merubah gravity anomaly tadi menuju ke batimetri. Nah, ini adalah tugas individu yang dan dikumpulkan di Kamis pekan depan, maksimalnya jam 8 pagi. Nah, lalu setelah itu, Anda diminta untuk membuat tim berisikan 2 orang. Sudah saya bagi di pembagian kelompok tugas ini. Ya. Semoga tidak menjadi prahara. Ya. Karena biasanya mahasiswa kan sukanya dibuat random saja, biar tidak terlalu membingungkan. Nah, ini adalah timnya ya. Ada 26 tim, sudah saya bagi, dipersilahkan untuk melihat dan juga untuk ditindaklanjuti lah istilah. Nah, setiap tim itu diminta untuk mengambil 1 judul jurnal atau mengambil 1 topik dari 6 topik yang ada gitu ya. Topik yang pertama adalah keberlanjutan dari misi satelit altimetri, artinya Anda diminta untuk mencari jurnal yang menceritakan mengenai altimetri dari tahun ke tahun begitu. Itu adalah yang top pilihan topik pertama. Pilihan topik kedua adalah penggunaan dari altimetri untuk climate change atau untuk mendeteksi perubahan iklim, baik itu sea level rise, El Nino ataupun La Nina gitu ya. Ataupun ternyata Anda bisa mendapatkan altimetri untuk climate change yang lain, itu boleh. Lalu yang ketiga adalah utilisasi atau penggunaan dari satelit altimetri untuk mendapatkan MSS atau GeoWind. Jadi semua yang berhubungan dengan mendapatkan MSS atau GeoWind itu bisa menjadi jurnal yang Anda review. Keempat, bagaimana usaha untuk mengestimasi batimetri dari altimetri. Topik kelima itu adalah untuk bagaimana altimetri bisa digunakan untuk mengambil data pasut atau untuk mengambil konstituen pasut. Yang sebenarnya akan dijelaskan di bab 4, di pekan ke-14 sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, ini akan menjadi salah satu part yang akan dikumpulkan. Nah, yang terakhir topik ke-6 adalah sama seperti topik 1 sampai 5, tapi studi kasusnya di Indonesia. Begitu. Nah, ini akan menjadi tugas 5.2 kalian. Jadi tugas 5.2 itu nanti adalah sebuah review dari setiap kelompok yang mereview sebuah paper atau sebuah jurnal yang Anda pilih sendiri. Jurnalnya harus berbahasa asing.
Mau berbahasa asing selain Inggris, kalau ternyata ada dan bisa membacanya juga boleh. Tapi kalau ternyata emang pengen stick to English juga boleh juga begitu ya. Tapi tidak boleh bahasa Indonesia. Karena kita inginnya agar Anda di semester 7 ini juga belajar tidak hanya ilmu geomatika saja nanti, tapi juga mempersiapkan diri dalam terjun di dunia yang cukup internasional ini. Deadline-nya kapan? Deadline-nya adalah pekan ke-14 untuk 5.2. So you have 2 weeks in order to do the review. Begitu. Nah, nanti setelah Anda buat review, nanti akan ada yang namanya tugas ketiga. 5.3. Yang mana 5.3 itu adalah sebuah tugas yang berujung pada Anda presentasi di pekan ke-15. Dan kalau ternyata nggak cukup waktunya, ya kita tambah dengan pekan ke-16. Jadi nanti kita kelas, istilahnya ada materi dari saya, itu sisa 2 lagi ya, pekan ke-13 dan 14. Pekan ke-15 itu nanti bentuknya adalah presentasi. Pekan ke-16, kalau ternyata emang masih cukup, sudah cukup waktunya di pekan ke-15, ya pekan ke-16 nanti akan ada UAS. Kalau ternyata tidak cukup, ya nanti dimulai dulu dengan presentasi, nah habis itu ada UAS. Nah karena UASnya ini sudah diawali dengan presentasi, maka nanti UASnya juga tidak akan banyak-banyak soalnya, waktunya pasti lebih singkat, dan juga nanti komponen penilaiannya itu juga akan dikombine dengan tugas besar ini. Jadi nanti nilai UAS akan partly itu menjadi bagian dari presentasi yang Anda buat ini. Begitu adik-adik sekalian. Makanya namanya kan tugas gitu ya, atau tugas besar. Dan tugas itu ya akan lebih baik kalau dikasih tahunya nggak terlalu mepet. Makanya saya bilang di pekan ke-12 nanti masih ada 13, 14, 15, dan 16. So you have more or less 4 weeks ya to prepare this tugas besar. Paham ya? Jadi terbagi menjadi 3, ada 5.1 dikumpulkan pekan depan, yaitu review mengenai gimana sih proses dari SSH ke gaya berat menuju ke batimetri. Nah, yang kedua, 5.2 membuat review dari topik-topik yang ada di situ. You only need to pick one topic, gitu ya. You don't really need to pick like all of them. Nggak perlu. Anda cuma perlu review 1 jurnal saja. Dan jangan lupa nanti ketika Anda kumpulkan reviewnya, jurnalnya juga Anda sertakan, gitu. Atau Anda attach juga di dalam review yang Anda buat. Nah, itu dikumpulkan di pekan ke-14. Or it means Anda punya waktu 2 minggu dari sekarang untuk menjelaskan itu, mendapatkan itu. Gitu. And so, lastly, selain membuat reviewnya tadi silakan Anda presentasikan on week 15. Kalau nggak cukup waktunya ya with week 16. Gitu. Tapi kalau ternyata cukup ya alhamdulillah. That's it, I think. Sebelum saya tutup, apakah sekiranya ada yang ingin ditanyakan adik-adik sekalian mengenai tugas ataupun mengenai kelas hari ini? Silakan. Halo? Halo? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Halo? Ini suara saya masih dengar ya? Atau sudah menjadi podcast bagi kalian semua? Saya nggak tahu. Wah, iya. Oh, saya kira sinyal saya hilang. Oke. Berarti tugas yang milih salah satu itu yang tugas 5.1 Pak ya? 5.2, Arisin. Tugas yang milih salah satu topik itu 5.2. Tugas 5.1 itu Anda membuat review atau penjelasan mengenai gimana sih cara dapat SSH dari altimetri, dilanjut dengan cara dapat gravity, dilanjut dengan cara dapat batimetri dari altimetri. Kan itu semuanya nyambung ya. Data SSH dulu, habis dapat SSH, dapat MSS atau gravity. Dari gravity dapat batimetri. Kan itu nyambung sebenarnya. Itu yang saya inginkan gitu ya. Siapa? Ya, terima kasih. Kalau ternyata tidak ada yang ditanyakan, mungkin itu saja cukup dari saya. Karena kita mulai selesainya 10.48, maka untuk tugas saya juga akan tambah jadi jam 10.18. Ya gimana? Sony kayaknya bertanya. Gimana, Son? Halo?
Oh, tidak. Sony tidak bertanya. Oke, kalau tidak bertanya. Itu kan yang menanya tugas yang per kelompoknya, Pak. Iya, Pak. Iya. Iya, gimana? Tugas per kelompoknya gimana? Iya, Pak. Mau bertanya, Pak. Halo, Pak. Iya, iya. Ini suara saya yang delay atau suaranya Sony yang delay ya? Yang terkait tugas per kelompoknya tadi, Pak. Kenapa tuh? Itu kan kelompoknya kan ada 26 ya, Pak. Yuk, kalau nggak salah. Ya. Terus jurnalnya itu kan nanti kan dibagi topiknya itu ada 6 topik, Pak. Kalau seandainya nanti judul jurnalnya sama gimana, Pak? Ada kelompok. Nggak boleh sama. Nggak boleh. Oh, berarti harus dicari topik yang berbeda gitu ya, Pak? Topiknya boleh sama, tapi judul jurnalnya nggak boleh sama. Ya, topiknya boleh sama, tapi judul jurnalnya nggak boleh sama. Sehingga saran saya, grup geodesi kelautan yang kita punya itu bisa digunakan sebagai ngelis jurnalnya. Monggo kalau mau dibuat seperti itu. Iya, Pak. Cukup jelas, Pak. Itu saja. Terima kasih, Sony ya. Suara saya agak delay. Silakan yang lain ada yang ingin ditanyakan mungkin, monggo sebelum saya tutup kelas kita hari ini. Oke, ternyata tidak ada. Itu saja dari saya, adik sekalian. Terima kasih atas waktu yang diberikan di kelas hari ini. Mohon maaf agak telat sampai 10 menit. Semoga next time tidak terulang kembali. Sekian dari saya. Sampai jumpa di kelas geodesi kelautan pekan depan, pekan ke-13. Tetap selalu sehat, jangan lupa 3M ya. Dan jangan lupa juga tugasnya dikerjakan. Terima kasih saya sampaikan. Salam GDKL, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.